Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh sekeluarga setanah air yo. Amin ya robbal alamin. Balik mana yang aku Icang dengan quotes hari ini. Percuma saling yakin kalau orang tua aja tidak memberi izin. Ya. Sesuai requestan dari kalian, tahu dong mau ngidul apa kali ini lur. Nggak afdol rasanya emang kalau nggak ngidulin film monster satu ini ya kan. Apalagi kalau bukan Rampage tahun 2018. Bercerita tentang sebuah sampel penelitian perusahaan yang menginfeksi 3 hewan di tempat berbeda akibat suatu insiden, di mana efeknya akan merubah DNA mereka dengan banyak kombinasi DNA hewan-hewan lain yang bukan hanya membuat fisik jauh-jauh lebih besar, namun kekuatan, kecepatan, kebrutalan, dan kemampuannya juga meningkat berkali-kali lipat. Seperti apakah kekacauan yang akan terjadi? Langsung kita ke request pertanyaan Azember dari dulurku Sepriansyah ya. Bang, mau nanya kenapa kalau terasa anget sedangkan kalau terasa dingin? Iya juga lur ya, baru nyadar lur. Iya lur, bener lur. Tapi kalau pas kayaknya nggak cuma anget, bau bangkai kecoa juga kadang-kadang. Mau nggak sekecak kan? Pada tahun 1993, terobosan teknologi baru yaitu CRISPR membuka jalan bagi para ilmuwan untuk mengobati penyakit tak tersembuhkan dengan cara rekayasa genetika. Namun pada tahun 2016, karena rawan disalahgunakan untuk senjata pemusnah massal, akhirnya penelitian CRISPR pun dilarang pemerintah Amerika. Film pun dimulai dengan seonggok stasiun luar angkasa yaitu Athena 1 milik perusahaan khusus manipulasi gen bernama Energene yang sedang terjadi banyak kerusakan parah. Hampir semua kru telah mati lur dan hanya menyisakan seorang kru saja yaitu Dr. Carey. Carey pun melapor ke pusat bahwa Larry, subjek penelitian mereka, telah bermutasi dan membuat kekacauan juga membunuh teman-temannya. Carey berencana memakai kapsul penyelamat untuk kembali ke bumi. Namun CEO perusahaan Energene yaitu Clear mengunci kapsul daruratnya karena Carey harus menyelamatkan sampel-sampel patogen penelitiannya terlebih dahulu. Mau nggak mau, Carey pun harus mengambil sampel patogen tersebut dengan ketar-ketir karena Larry si tikus mutasi bisa membunuhnya kapan saja. Setelah 3 sampel patogen didapatkan, alarm tiba-tiba menyala karena stasiun Athena 1 akan segera meledak. Carey pun langsung membawa 3 sampel tersebut menuju ke kapsul darurat dan di saat yang sama monster Larry datang berusaha menyerangnya yang sosoknya udah bukan kayak curut lagi lur, namun ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dan mengerikan. Alhamdulillahnya Carey berhasil masuk ke dalam kapsul dan Larry masih terus berusaha mendobrak kapsul itu. Carey pun segera meluncurkan kapsulnya kembali ke bumi tepat ketika seluruh satelit meledak. Akan tetapi, naasnya cakaran-cakaran Larry tadi meretakkan kaca kapsul yang bukan hanya meledakkan kapsul dan menewaskan Carey, namun 3 sampel patogen juga terlempar ke bumi dan inilah mengamuk. Oh God. Scene pun beralih ke bumi, tepatnya di San Diego, di mana seorang ahli primata sekaligus petugas suaka alam liar bernama Davis Okoye sedang menemani 2 karyawan magang yaitu Connor dan Amy, juga asistennya Nelson, untuk eksplor hewan-hewan di tempat tersebut. Mereka begitu terpukau melihat gorila-gorila yang berinteraksi, dan salah satu dari mereka ada yang baru masuk ke suaka alam itu. Davis pun mencoba berkomunikasi dengannya, namun gorila tersebut masih merasa gelisah. Dan tak lama kemudian dari belakang mereka datanglah gorila albino berukuran besar yang bernama George. Dia adalah satu-satunya gorila albino di dunia dan juga sangat cerdas. Gorila baru tadi pun akan menyerang Connor karena terlihat panik, yang untungnya George menyingkirkan gorila tersebut. Everyone stay where you are. No one... Karena George masih murka, Davis pun berusaha menenangkannya. Namun ternyata ya
George hanya berakting belaka lur, menakut-nakuti Connor sampai dia nangis. Dan George juga sudah bersahabat dengan Davis cukup lama. Davis pun meminta George untuk berbuat baik kepada gorila tadi karena dia baru masuk ke suaka alam. George pun menuruti perintah Davis. Lalu ketika diajak tos, bisa-bisanya dong si George kayak begini dong bercandanya. Come on. He's in your troop now. I want you to welcome him. Now, come on. Now, give me. Come on. Now, don't. Saat kembali ke kantor, Nelson pun heran kenapa Davis lebih mencintai hewan daripada manusia. Bahkan banyak wanita naksir dengannya termasuk Amy, tapi Davis selalu menjauh. Dan Davis pun menjawab jika hanya hewanlah yang bisa memahaminya. Malam itu saat Davis OTW pulang ke rumah, terlihat 3 sampel patogen yang akhirnya sampai ke bumi lur. 1 jatuh di sungai Taman Nasional Florida yang langsung dilahap oleh buaya. 1 jatuh di Wyoming tempat serigala bermukim. Dan 1 lagi jatuh di suaka alam tempat Davis bekerja, tepatnya di kandang gorila. Yang mana George mencium asap dari tabung sampel tersebut. Keesokan paginya Davis pun dikejutkan dengan kabar dari Nelson bahwa si gorila albino yaitu George sedang berada di kandang beruang. Mereka berdua pun langsung mengecek ke sana dan terlihat seonggok beruang grizzly yang sudah tewas dibunuh, lehernya pun patah. Sedangkan George berada di dalam gua sedang meringkuk ketakutan juga merasa bersalah karena telah membunuh beruang tersebut. George yang masih gelisah akhirnya keluar dari gua dan walah, ukurannya sudah lebih besar dari sebelumnya hanya dalam semalam. Davis pun meminta George untuk tenang dan tak lama kemudian Connor menghubungi mereka agar segera datang ke kandang gorila karena dia menemukan tabung aneh di sana. George, no, he's definitely bigger. Guys, you need to get over to the gorilla enclosure. What is it? I don't know. We gotta figure it out. Sementara itu di perusahaan Energyn, adik sekaligus asisten dari Clear yaitu Brad sangat-sangat emosi karena kehilangan stasiun Athena One yang berharga $10 miliar, juga saham perusahaan yang merosot drastis. Kru-kru yang mati nggak dipeduliin lur, uang aja yang diurusin, emang BGST memang ya kan? Namun Clear tidak begitu marah karena dia tahu Carrie berhasil membawa sampel patogen dan tabung sampelnya sudah dirancang tahan panas saat memasuki bumi. Dari info yang didapatkan, puing-puing Athena One terjatuh di Wyoming. Clear yakin itu adalah sampel patogen miliknya dan dia langsung menyewa jasa militer swasta yang dipimpin oleh pria bernama Burke untuk mengambil sampel tersebut di Wyoming. Sesampainya di sana, Burke melapor ke Clear bahwa tabung patogen tersebut telah ditemukan, namun sudah rusak parah dan isi di dalamnya pasti sudah hancur. Selain itu, Burke juga memberitai bahwa banyak serigala yang dibantai dan kemungkinan yang membunuh mereka adalah kawanan serigala lain. Mendengar itu, Clear pun yakin ada seonggok serigala yang terinfeksi patogen tersebut dan meminta Burke untuk menangkapnya dalam kondisi hidup ataupun mati. Di lain tempat, seorang insinyur genetika yaitu Dr. Kit melihat berita Brad yang sedang didatangi oleh pers. Brad mengungkapkan bela sungkawa atas meninggalnya kru-kru ilmuwan di Athena One, yang mana mereka begitu pemberani, cerdas, dan berkomitmen membantu umat manusia katanya. Mendengar berita itu, Dr. Kit pun semakin muak. Membantu umat manusia apanya? Cuy, katanya lur. Lalu Kit melihat berita lainnya bahwa ada puing Athena One yang terjatuh di suaka alam San Diego dan menyebabkan George si gorila albino kabur dari kandang. Gak pakai lama, Kit pun segera pergi dari rumahnya. Sedangkan di laboratorium suaka alam, George telah dimasukkan ke kandang untuk diperiksa dan Nelson pun memberikan hasil lab George kepada Davis. Davis terkejut melihat hasilnya bahwa aktivitas otot neuronnya sangat tinggi, darahnya penuh hormon pertumbuhan mematikan, dan seharusnya George sudah mati. Davis merasa hasil penelitian itu salah, namun Nelson mengatakan bahwa dia sudah mengujinya sampai 3 kali, yang mana hasilnya selalu naik di setiap pengujiannya. Killed
A grizzly bear, okay? He snapped his neck like it was I just dodged a call. Someone from the government. What do you want me to tell people? Tell them nothing. I ran it 3 times. His values went up each time. We can't keep this quiet. I'm looking at him. That is not the George we know. I'm gonna figure this out, Joe. I promise. Tak lama kemudian datanglah Kate yang mengaku sebagai ahli genetika dari perusahaan Energyn dan tujuannya ke sana untuk mengambil sampel penelitian yang ditemukan. Awalnya Kate tidak mau memberitahu efek dari sampel tersebut kepada Davis, tapi karena Davis langsung mengusirnya pergi, Kate pun akhirnya mengatakan jika George saat ini pasti sudah mengalami pertumbuhan signifikan. Bukan hanya fisiknya, tapi kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan keagresivitasannya juga meningkat pesat, Lur. Davis pun akhirnya mengajak Kate menemui George di kurungan yang baru dan tubuhnya sudah 2 kali lipat lebih besar. Kate pun terkejut karena George bersahabat baik dengan Davis. Bahkan dia juga bisa menggunakan bahasa isyarat yang mana George saat itu sangat merasa kelaparan. Kate pun menjelaskan tentang rekayasa genetika CRISPR yang digunakan oleh perusahaan Energyn, di mana berbagai genetika hewan dikombinasikan, Lur, seperti pertumbuhan fisik hiu dan paus, kekuatan kumbang badak, kecepatan citah, dan lain-lain. Kombinasi genetik hewan-hewan itulah yang ada di dalam sampel patogen dan berefek pada perubahan DNA yang tidak bisa diprediksi, dan perusahaan Energyn menyebut proyek ini dengan sebutan Proyek Rampage. Lalu, tiba-tiba whale, the strength of a rhinoceros beetle, the speed of it, which rapidly transmits changes to every nation. So changes will be incredibly unpredictable. And we developed a lot of different genetic combinations. I am the only one. George yang kelaparan semakin agresif, tidak bisa mengontrol diri, dan kurungan pun dijebol dengan mudah menggunakan beton. Kekacauan terjadi di sekeliling area wisata. Lalu ketika polisi datang, Davis pun langsung melindungi sahabatnya dan meminta mereka semua menurunkan senjata. Polisi itu pun menuruti permintaan Davis. Namun tiba-tiba datanglah agen-agen khusus dengan helikopter yang langsung membius George. It's okay. Calm. Good. I can handle this situation. I just need you to lower your weapons. Sementara itu, Burke dan komplotannya akhirnya melihat serigala tersebut sedang berlari di hutan. Namun karena terlalu jauh, Burke tidak bisa melihat jelas ukurannya dan dia berhasil menembaknya dengan peluru bius. Merasa sudah aman, mereka pun turun dari helikopter dan akan menangkap serigala itu hidup-hidup sambil terus dipantau melalui kamera oleh Claire dan Brad. Setelah masuk ke dalam hutan, disinilah mereka sadar betapa besarnya serigala itu dari jejak kaki yang ditemukan. Lalu, yang terjadi? What do you think, Spook? They won't. Pathogen is doing what we designed it to. What the hell? Garcia, get me out of here. Copy that. 10 clicks out. Seluruh prajurit tewas mengenaskan kecuali Burke yang masih hidup. Burke pun meminta helikopter menjemputnya, juga menembaki serigala tersebut. Dan George akhirnya diamankan ke dalam pesawat oleh agen khusus dari pemerintah yang dipimpin oleh pria bernama Harvey. Begitu pula dengan Davis dan Kate yang juga ikut dibawa karena mereka dianggap mengetahui banyak tentang insiden membesarnya tubuh George. Di dalam pesawat, Davis sempat terkejut karena luka yang dialami George sudah hampir sembuh. Kate pun menjelaskan bahwa itu pasti adalah DNA tikus duri Afrika yang memang bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Tak lama kemudian datanglah Harvey yang sudah membawa data-data lengkap tentang Davis dan Kate. Usut punya usut, Davis dulunya adalah pasukan khusus Angkatan Darat, lalu dipindah tugaskan ke pasukan khusus anti pemburu gelap hewan di PBB. Sedangkan Dr. Kate telah dipecat dari perusahaan Energyn 2 tahun lalu dan dipenjara selama 13 bulan karena berusaha mencuri perangkat keras milik perusahaan. Meski Davis dan Kate sudah memperingatkan bahwa dengan membawa George di dalam pesawat sama saja artinya dengan bundir, namun Harvey mengatakan bahwa George sudah diberi cairan bius yang sangat kuat dan sudah disesuaikan dengan tingkat pertumbuhannya, metabolisme, juga jumlah darahnya.
Selain itu, Harvey menunjukkan video yang lagi viral di TikTok bahwa masih ada satu hewan raksasa lagi yang berkeliaran di luar sana, yaitu seekor serigala, dan netizen menamainya dengan Ralph. You see, when science shits, I'm the guy they call to change. You're having George on this airplane is suicidal. He's on a very powerful set. Jesus. Calling him Ralph. Enjoy your flight. Saat Harvey sudah pergi, Kate pun meminta maaf ke Davis karena telah berbohong. Namun dia yakin Energyn pasti memiliki patogen penangkalnya untuk menormalkan hewan-hewan raksasa itu. Di lain sisi, Claire dan Brett sudah mengetahui jika George dibawa oleh orang-orang berseragam hitam ke dalam pesawat, termasuk seorang pria botak kekar dan mantan karyawan mereka, yaitu Dr. Kate. Claire yakin adanya Kate di sana untuk mengumpulkan barang bukti dan balas dendam ke perusahaan atas kematian saudaranya dulu, juga karena Kate telah dijebloskan ke dalam penjara. Brett pun ketakutan karena dia tidak ingin dipenjara. Namun Claire menenangkannya dan mengajak Brett naik ke rooftop gedung. Di sana Claire menjelaskan rencananya bahwa dia sudah menyiapkan obat penawar yang bisa menghentikan agresivitas hewan-hewan yang sudah terkena patogen. Selain itu, Claire juga memiliki pemancar gelombang radio ultra yang bisa memancing hewan-hewan raksasa itu. Mereka akan semakin mengamuk dan berebutan datang ke sana untuk menghancurkan pemancar. Termasuk George yang pastinya akan menjatuhkan pesawat dan menewaskan semua orang di dalamnya. Ketika hewan-hewan itu sampai di sana, Claire nantinya akan memanggil militer untuk membunuh mereka semua. Dan saat itulah Claire akan mengambil sampel DNA hewan-hewan itu, yang tentunya bisa dijual sangat-sangat mahal sebagai senjata pemusnah massal. Lalu pemancar itu pun akhirnya diaktifkan. And then we collect a sample of the weapon. Sell that for a minute. Monkey will bring the whole plane down. And it's here. We let the military... Akibat gelombang pemancar tersebut, serigala Ralph yang saat itu sedang mengunyah orang-orang di bis Damri langsung teralihkan perhatiannya dan berlari menuju pemancar. Begitu pula dengan si buaya raksasa yang berenang dari sungai Florida. Dan terakhir adalah George, yang mana gelombang membangunkannya dari tidur. Dia pun langsung mengamuk keluar dari kandangnya dan membunuh satu persatu prajurit di sana. Udah dibilangin ngeyel sih Anda, kapok kan? Akibat kebrutalan George, hampir semua prajurit mati termasuk pilotnya, kecuali Davis, Kate juga Harvey, dan pesawat pun bolong akibat ledakan. Situasi semakin menegangkan karena pesawat menukik tajam, dan Davis pun segera menyelamatkan Kate juga Harvey yang masih pingsan dengan dipasangi parasut. Hang on tight! Alhamdulillahnya mereka bertiga selamat, sedangkan pesawat jatuh dan meledak dengan George yang masih berada di dalamnya. Namun ketika Davis dan kawan-kawan mendarat, ya mereka tidak menemukan mayat George di sana, dan itu artinya dia masih hidup. Dari kamera satelit perusahaan, Claire dan Brett tahu jika George masih hidup, termasuk Dr. Kate. Lalu tak lama kemudian agen-agen FBI pun datang untuk menggeledah seluruh catatan perusahaan Energyn. Tanpa ada ketakutan sedikit pun, Claire mempersilahkan para agen untuk menggeledah labnya. Namun di sana Claire mengatakan ke pimpinan mereka, yaitu Park, bahwa ilmuwan yang bertanggung jawab atas monster-monster tersebut adalah Dr. Kate. Difitnah ya kan Lur? This is a warrant for a complete search of it, starting with your lab. Covering all the horrible things she was doing during her time here. The scientist responsible for these, Dr. Kate Caldwell, because you're sweating. Oh, I'm fine. Everything's fine. Selagi Harvey meminta bantuan pasukannya melalui radio, Davis pun menjelaskan ke Kate alasannya kenapa dia tidak menyukai manusia. Dulu Davis sering terlibat dalam banyak peperangan di seluruh dunia, khususnya para pemburu hewan ilegal.
yang mana terlihat sifat sejati manusia bahwa mereka rela melakukan apapun demi mendapat apa yang mereka inginkan. Seperti saat George ditemukan, yang mana saat itu dia sedang bersembunyi di kolong truk para pemburu dan menyaksikan ibunya dibunuh dan tangannya juga dipotong untuk dijual menjadi asbak rokok. Untungnya Davis dan tim datang menyelamatkan George yang saat itu akan dijual ke pasar gelap dengan harga sangat mahal karena dia adalah gorila albino. Dan seluruh pemburu-pemburu itu pun dikoitkan oleh Davis. Lalu Kate yang tahu Davis menjauhinya karena telah berbohong pun akhirnya menceritakan kisah kelam sebenarnya. Bahwa dulu saudaranya sakit keras dan Kate tahu teknologi CRISPR bisa menyembuhkannya. Sampai akhirnya Claire merekrut Kate menjadi pemimpin penelitian genetikanya. Kate pun berusaha mengulik-ulik teknologi CRISPR agar bisa menyembuhkan saudaranya. Namun di lain sisi, dia mengetahui jika perusahaan Energene secara rahasia berniat menciptakan senjata DNA pemusnah massal. Maka dari itu Kate pun berusaha menghancurkannya. Namun dia sudah keburu ditangkap dan akhirnya dipenjara. Yang naasnya saudara Kate meninggal saat dia masih di dalam sel. Setelah mengetahui fakta tersebut, Davis pun memaafkan Kate. Dan yang Kate inginkan saat ini hanyalah memastikan perusahaan Energene ataupun Claire tidak melukai siapapun lagi. Lalu tak lama kemudian bantuan helikopter pun datang untuk menyelamatkan mereka. Can't hurt anyone or anything ever again. A month after I went to prison, my brother died. Looks like our ride's here. Mereka bertiga dibawa ke pangkalan angkatan udara dan Kolonel Blake menjelaskan situasi saat ini bahwa George sudah bergabung dengan Ralph dan mereka berlari menuju kota. Maka dari itu pasukan AU sudah bersiap menyerang di area pertambangan luar Chicago. Sebagai ahli primata, Davis mengatakan bahwa tidak mungkin dua spesies berbeda beriring-iringan melakukan perjalanan jauh karena seharusnya mereka saling menyerang. Kate pun menambahkan bahwa gorila dan serigala itu pasti telah dipancing oleh suatu sinyal dari perusahaan Energene karena dulu saat bekerja di sana, para ilmuwan juga telah mengambil DNA kelelawar untuk mengembangkan komunikasi biosonar. Maka dari itulah kedua monster tersebut akan terus berlari menuju pemancar sinyal untuk menghancurkannya. Davis pun menyarankan Kolonel Blake untuk mengevakuasi Chicago karena tank sekalipun tidak akan bisa menghentikan mereka yang memiliki kemampuan menyembuhkan diri. Namun Blake tidak menggubris peringatan dari Davis dan tak lama kemudian Davis juga Kate pun diamankan karena FBI ingin menginterogasi mereka. No longer just a wolf and a gorilla. A wolf and a gorilla. These creatures are engineered to regenerate. Bullets and tanks are not gonna... Energene must be emitting some kind of signal to draw them there. You're making a big mistake, Colonel. Sir, let's go. Saat akan dibawa dua prajurit untuk menemui FBI, mereka pun berencana kabur langsung ke perusahaan Energene karena tahu penyerangan malam itu pasti akan gagal. David pun nekat memancing masuk ke dalam gang dan menghajar dua prajurit tersebut hingga mereka pingsan. Hey, I said left. Okay, hold on a second, boy. Let's go. Hey! Selanjutnya mereka harus mencolong helikopter tanpa ketahuan dan Kate pun menyarankan untuk mengecek helikopter medis karena di sana tidak ada penjagaan. Namun ternyata Harvey memergoki mereka yang ternyata dia datang untuk memberikan kunci helikopter beserta handphone untuk saling berkomunikasi. Harvey membantu mereka sebagai ucapan terima kasih karena telah diselamatkan. Dan dia juga yakin Davis beserta Kate bisa menemukan obat penawarnya. Don't just leave keys under the visor. Do what you do. I'll be in touch. It's coming back to me. Penyerangan pun dilakukan. Pertama-tama George dan Ralph ditembak misil berkekuatan tinggi. Dilanjutkan dengan pengepungan banyak prajurit. Namun seperti yang Davis katakan lur, hewan-hewan itu tidak bisa dihentikan dan semua prajurit pun tewas. Pada akhirnya Kolonel Blake menghubungi pihak Garda Nasional untuk mempersiapkan semua meriam darat menuju ke Chicago, tempat perusahaan Energene berada, juga mengevakuasi seluruh warga. It's time we throw everything we can at people the hell out of that city. They're never gonna get everyone out of the city in time.
Sayang semua sudah terlambat, hari pun sudah pagi dan dua monster itu datang menghancurkan seisi kota. Meski banyak pesawat tempur dan mobil-mobil militer dikerahkan, namun serangan mereka ya kayak kerikil lah lur. Sampai akhirnya salah satu anak buah Blake melacak. Ada sesuatu yang sangat besar berenang di dalam sungai. Dan ya, itu adalah sang monster buaya yang bernama Lizzie. Direct all forces at that thing now! Terlihat karakteristik genetik dari masing-masing monster lur. George dengan kekuatan, kelincahan, dan penyembuhan diri maksimalnya. Ralph yang bisa mengeluarkan duri seperti landak di seluruh punggung sampai ekornya yang bisa digunakan sebagai proyektil untuk menembak. Juga selaput sayap yang bisa membuatnya terbang sementara waktu seperti tupai. Dan Lizzie, giginya yang sangat banyak dan kuat, tubuhnya yang begitu kokoh dan tebal, dua gading besar di mulutnya, juga ujung ekor seperti palu gada. Seisi kota pun diluluh lantakan dengan brutalnya. Sumpah masih keinget banget aku lur, zaman-zaman ini main Rampage PS1, pernah nggak kalian lur? Untungnya seluruh warga dalam radius 10 km sudah dievakuasi dan Kolonel Blake pun berencana menjatuhkan bom raksasa untuk membinasakan ketiga monster tersebut. Harvey pun menyarankan agar pasukan membantu Davis dan Kate yang sedang mencari obat penawarnya. Namun Blake masih menganggap itu semua omong kosong. Dia akan tetap menyerang monster-monster itu dan mengusir Harvey pergi dari sana. Sementara itu Davis dan Kate akhirnya sudah sampai ke perusahaan Energyn. Lalu Harvey pun menelpon untuk memberitahu bahwa 30 menit lagi bom akan dijatuhkan yang bisa menghancurkan 5 blok dalam kota. Mendengar itu mereka pun harus bergerak cepat. Namun karena hampir semua perangkat keras telah disita oleh FBI, Kate pun harus mencari cara lain menemukan obat penawarnya. Mau nggak mau mereka harus mencari obat penawar itu secara manual, yang untungnya berhasil ditemukan. Tapi tiba-tiba Claire dan Brett datang yang mengatakan bahwa obat penawar itu tidak bisa mengembalikan ukuran tubuh mereka, namun hanya menghentikan sifat agresif mereka. Gak pakai babi bu, Claire pun meminta obat penawar itu dan perut Davis pun ditembak agar dia tidak bisa melawan. I was so sorry to hear about your R19 doesn't it just overrides their unchecked aggression. Di lain sisi, 3 monster Rampage mulai menaiki gedung. Claire pun membawa Kate ke rooftop dan membiarkan Davis di lab. Kate dipaksa ikut bersamanya karena Claire membutuhkan ilmuwan untuk mengatur ulang sampel patogennya. Namun ketika mereka akan masuk ke helikopter, sang gorila albino George sudah sampai di atas. Brett yang ketakutan pun kembali masuk ke dalam gedung sambil membawa obat penawarnya. Sedangkan George mulai menghancurkan helikopter dan juga pemancar yang mengganggu telinganya. Untungnya Davis datang tepat waktu menyelamatkan Kate yang akan dilempar oleh helikopter. Ternyata Kate masih membawa 1 obat penawar. Mereka pun berencana memberikannya ke George agar dia tidak agresif lagi dan mungkin dia bisa membantu menghentikan 2 monster lainnya. Namun saat berusaha menghindari serangan George, Claire datang menodongkan pistol dan memaksa mereka naik lagi ke atas untuk mengalihkan perhatian George agar Claire bisa kabur dari gedung tersebut. Akan tetapi Davis langsung berteriak memanggil George, sedangkan Kate memasukkan obat penawarnya ke dalam tas Claire dan yang terjadi. We're feeding a monster to the gorilla. Sementara itu Brett yang sudah sampai lobi didatangi oleh Harvey yang meminta laptopnya karena dia tahu bukti-bukti kejahatan perusahaan Energyn ada di dalam sana. Harvey juga meminta tikus yang dia bawa dan Brett pun tidak masalah memberikan semua itu karena ide gila senjata pemusnah massal adalah ide dari kakaknya.
Brad pun akhirnya keluar dari gedung. Yang tragisnya dia tewas moncrot tertindih bongkahan beton dan juga menghancurkan obat penawar yang dia bawa. Why don't you leave little fella here with me? That's my pleasure. I hate that thing. Clearly my sister did all this. I mean, this wasn't even my idea. Menurut Kate, obat penawar bekerja sekitar 10 menitan, tapi sepertinya gedung tidak bisa bertahan selama itu. Lalu tak lama kemudian Ralph dan Lizzie sampai ke rooftop dan akhirnya Davis memutuskan untuk menyelamatkan diri bersama Kate dengan cara menaiki helikopter tanpa ekor, yang mana tepat ketika bangunan runtuh, helikopter harus terangkat sedikit untuk meredam benturannya dan Oh my god! Oh my god! Oh my god! Jeez. Oh my god! This could get ugly. untungnya mereka berdua masih selamat. Namun sebentar lagi bom akan dijatuhkan dan di sana masih banyak warga. Lalu tiba-tiba dari dalam puing-puing di depan mereka muncullah George yang ternyata sudah tenang dan mengenali Davis. Tak lama kemudian dua monster serigala buaya muncul. George dan Davis pun akan melawan mereka, sedangkan Kate diminta mencari telepon satelit untuk meminta bantuan ke Harvey agar pengeboman dihentikan karena di sana masih banyak personil militer maupun para warga. Setelah itu pertarungan antara gorila versus serigala dan buaya pun dimulai. Sedangkan Om Dwayne Johnson ya bantu-bantu nembak pakai grenade launcher lah tipis-tipis lur, soalnya udah dibayar mahal ya kan. Of course the wolf flies. Hey, come and get me! That's it. Loh, salah, ternyata Davis tidak menjadi beban dan tidak rugi dibayar mahal. Dengan cerdiknya, Davis memancing Ralph terbang ke arahnya, yang mana tepat di belakang Davis ada Lizzie yang baru saja sadar dan langsung menggigit Ralph hingga kepalanya terputus. Sesampainya di pangkalan militer, Kate bertemu dengan Harvey dan memberitahu bahwa obat penawarnya telah membuat George tenang, juga menceritakan apa yang terjadi saat ini. Harvey pun segera menghubungi Kolonel Blake dan memintanya untuk mengecek kondisi kota agar Blake mengetahui masih banyak warga dan personil militer di sana. Juga Davis dan George yang sedang berjuang melawan Lizzie. Di lain sisi, meski sudah ditembaki oleh grenade launcher, namun Lizzie sama sekali tidak bergeming lur karena kulitnya begitu keras. Davis pun sempat hampir pingsan karena dikejar oleh Lizzie dan terjatuh dari ketinggian. Lalu ketika Lizzie akan melahapnya, George pun terus berusaha menyerang Lizzie hingga mematahkan satu gadingnya. Namun Lizzie langsung menggigit tangan kanan juga kaki George yang membuatnya sangat kewalahan. Untungnya ada Davis yang berinisiatif melemparkan serenceng bom ke dalam insang Lizzie saat terbuka dan of course ledakan itu masih belum mampu menaklukkannya ya kan. Lizzie pun kembali bangkit dan dengan ekor gadanya dia akan membunuh Davis. Namun yang terjadi, George yang menyelamatkan Davis pun dilempar hingga dadanya menancap ke besi. Berkali-kali George digigit, dibanting dan sangat susah menyerang Lizzie. Lalu Davis pun membantunya dengan menembakkan senapan mesin dan misil dari helikopter. Lagi-lagi Lizzie masih belum tumbang. Dia langsung menghancurkan helikopter dan berusaha membunuh Davis sampai akhirnya dengan besi yang menusuk dadanya, alhamdulillahnya George mampu membunuh Lizzie dengan cara menusuk matanya. Semua kejadian tadi dilihat oleh Kolonel Blake yang langsung memerintahkan untuk membatalkan pengeboman. Akan tetapi George yang terluka begitu parah semakin melemah.
Dalam kondisi sakaratul maut itu, George mengatakan bahwa dirinya telah menyelamatkan Davis, dan Davis pun mengiyakan perkataan sahabatnya yang sebentar lagi akan mati. Untuk terakhir kalinya mereka pun melakukan tos, dan akhirnya George tewas di depan mata Davis. Tak lama kemudian Kate juga Harvey datang. Mereka pun ikut berduka karena Davis telah kehilangan sahabatnya, dan petugas-petugas medis militer pun berdatangan untuk menyelamatkan para warga. Tapi tiba-tiba Davis memergoki George yang sempat membuka matanya. Karena ternyata lur, dia hanya berpura-pura mati dong. Semua itu sengaja dilakukan agar George mendapatkan pengakuan bahwa dirinya lah pahlawan yang menyelamatkan nyawa Davis, juga nyawa banyak manusia. Did I just see you? I just saw you open your eye. Not it's a thing with him because he twisted sense of humor. No, it's not funny, and I wasn't crying. Son of a... We're friends, right? Oh, come on. Pada akhirnya Davis, George, Kate juga Harvey berhasil selamat, dan kedua monster juga sudah ditumbangkan. Harvey pun berterima kasih karena Davis telah menyelamatkan dunia. Begitu pula dengan Davis yang berterima kasih karena Harvey telah menghentikan pengeboman kota. Selanjutnya mereka akan membantu mengevakuasi orang-orang di sekitar sana, dan nantinya Davis akan mencarikan George rumah yang baru. But we all help these people out and then find George here a new home. Buyar, bayangin aja lur, sampel patogennya jatuh di kamar mandi Anda misalnya, terus dicium sama kecoa lur. Wah, itu nggak cuma terbang lebih ekstrim, mau dicekokin baygon berapa toren juga nggak mati-mati dia lur. Assalamualaikum.